Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kadewana Diputra, NIM 1815051021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Java. Baik Java dan JavaScript digunakan terutama untuk menambahkan beberapa bentuk aksi interaktivitas ke halaman web dengan cara yang lebih fleksibel daripada aplikasi pembantu dan plugin. Pada dasarnya, dengan Java, program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java pertama kali dikompilasi menjadi apa yang disebut applet. Fungsionalitas serupa dapat diperoleh dengan menggunakan JavaScript kecuali seperti HTML. Ini adalah bahasa skrip dan tindakan atau interaktivitas diperoleh dengan menyematkan skrip individual yang ditulis dalam JavaScript ke dalam halaman HTML saat ditulis. Baik Java dan JavaScript memiliki banyak fitur yang mirip dengan yang disediakan oleh bahasa pemrograman C dan C++. Applet Java menyediakan browser dengan fungsionalitas yang mirip dengan aplikasi pembantu plugin. Dalam kasus yang terakhir, bagaimanapun mereka adalah bagian integral dari browser, sedangkan applet Java diunduh dari server web saat diperlukan. Keuntungan dari ini adalah kode applet dapat diubah kapan saja tanpa memodifikasi kode browser. Ketika applet versi lama diganti dengan versi baru, ini diunduh secara otomatis saat applet dipanggil lagi. Untuk menjalankan versi bytecode dari applet, browser yang mendukung applet memiliki perangkat lunak yang tidak terpisahkan atau terkadang aplikasi pembantu yang disebut penerjemah bytecode. Ini memparsing bytecode untuk mengidentifikasi perintah individu yang disebut metode yang berisi dan kemudian mengeksekusi masing-masing menggunakan prosedur atau fungsi terkait yang ditulis dalam kode mesin dari mesin target. Karenanya, ketika applet dipanggil dari dalam halaman web, bytecode yang diunduh hanya diteruskan oleh browser ke interpreter bytecode untuk dieksekusi. Tag applet. Yang pertama, dalam versi HTML, sebelum HTML 4.0, pernyataan applet Java dalam halaman HTML dilakukan dengan menggunakan http www.uow.edu/java apps. Yang kedua, untuk memasukkan applet yang disimpan dalam file bgsound.class di server yang sama dengan HTML yang sama dengan halaman website ini, yaitu dengan skrip applet code. Untuk mendapatkan lebih banyak fleksibilitas di HTML 4.0 dan versi yang lebih baru, tag applet diganti dengan tag object yang lebih umum. Dengan menggunakan ini, selain applet Java, sejumlah tipe objek lain dapat disertakan dalam halaman HTML. Ini termasuk gambar atau file audio dan atau video, atau jika diperlukan halaman web lain. Untuk mencapai fleksibilitas tambahan ini, tag objek memiliki 9 atribut yang terkait dengannya. Ini termasuk yang pertama, base code. Ini adalah URL dari file server dan nama jalur tempat objek, misalnya applet dan data apapun yang dioperasikan berbeda. Classif ini menentukan nama file yang berisi agen, misalnya bytecode applet yang akan memuat data. Biasanya nama file dari sebuah applet diawali dengan tipe URL baru Java. Yang ketiga, data. Ini menentukan nama file yang berisi objek atau data di nama agen yang ditentukan dalam klasif beroperasi. Selanjutnya, code type. Ini menentukan jenis objek data yang ditentukan dalam format MIME. Selanjutnya, ALIC, height, width, ALT. Ini memiliki arti yang sama seperti yang kita definisikan sebelumnya di bagian 9.4.4 yang berkaitan dengan gambar. Selanjutnya, Java Basic.
Java merupakan bahasa berorientasi objek, yang artinya hampir semua didefinisikan dalam bentuk objek, biasanya seperti prosedur atau fungsi dalam bahasa pemrograman seperti Pascal atau C. Sebuah objek berisi satu atau lebih variabel yang dienkapsulasi di dalamnya. Selain menulis definisi kelas objek Anda sendiri dari awal, seperti semua bahasa pemrograman, ada perpustakaan besar kelas objek standar yang dapat disertakan dengan Anda sendiri. Ini dikelompokkan menjadi apa yang disebut paket, dan dua contohnya adalah: yang pertama, Java I/O. Semua input dan output seperti membaca file, mengeluarkan aliran byte, dan seterusnya dilakukan dengan menggunakan metode yang terkait dengan kelas objek dalam paket ini. Yang kedua, java.applet. Ini berisi kelas objek dan metode untuk mendapatkan halaman web dari URL tertentu, menampilkan halaman web, mendekompresi, dan memutar konten file audio dan atau video, dan seterusnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Megarini, NIM 1815051015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai JavaScript. Nah, JavaScript merupakan bahasa pemrograman script, dan script tersebut disematkan di dalam halaman web HTML antara teks script buka dan teks script tutup. Browser dapat menafsirkan kode JavaScript saat browser mendeteksi teks script. Kemudian, browser akan melanjutkan untuk menafsirkan kode hingga teks sebagai JavaScript, bukan HTML. JavaScript memiliki banyak fitur bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mirip dengan bahasa pemrograman C dan C++. Nah, terdapat variabel yang berjenis boolean, numerik, ataupun string. Kemudian, terdapat operator aritmatika, logika, dan bitwise. Nah, yang didukung seperti halnya loop control, for, while, dan terdapat function. Kemudian, objects. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Setiap objek memiliki satu atau lebih metode yang terkait dengannya yang memungkinkan objek untuk dimanipulasi dengan cara tertentu. Misalnya, halaman web ditampilkan saat ini disebut sebagai dokumen di JavaScript. Adalah contoh pustaka atau kelas objek yang telah ditentukan, dan satu atau beberapa ekspresi seperti string text dapat ditampilkan di jendela halaman menggunakan dokumen write, text string, atau expression. Nah, nama objek adalah dokumen, dan metode yang digunakan yaitu write, atau bisa juga menggunakan writeline. Kemudian, metode tambahan juga disediakan untuk menentukan hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama URL dokumen, yaitu dokumen.url. Kemudian judul dokumen, yaitu dokumen.title. Kemudian, gambar ini merupakan contoh sederhana bagaimana JavaScript disematkan ke dalam halaman HTML dan bagaimana dua metode tambahan digunakan. Nah, gambar pertama atau gambar A menunjukkan contoh halaman atau dokumen yang ditampilkan yang sudah berisikan JavaScript yang tertanam di dalamnya. Kemudian, gambar B adalah code script untuk halaman pada gambar A. Kemudian, kelas objek pradefinisi lain yang banyak digunakan untuk memperoleh interaktivitas adalah window, dan terdapat beberapa metode yang disediakan. Misalnya, untuk membuat jendela baru sebagai kotak dialog misalnya, digunakan metode open. Contoh pernyataannya adalah mywindow, window.open, width 200, height 200, scroll bars, yes. Ini akan membuka jendela baru bernama mywindow,
dengan ukuran yang ditentukan dalam pixel, yaitu dengan lebar 200 pixel dan tinggi 200 pixel, dan dengan scroll bar. Beberapa teks kemudian dapat dimasukkan ke dalam skrip dan akan ditampilkan di dalam jendela. Jendela yang sama nantinya dapat ditutup menggunakan metode close. Pernyataan dalam kasus ini adalah my window close. Metode lain yang banyak digunakan terkait dengan kelas objek window adalah yang pertama, window complete message, yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi dengan pesan tertentu di dalamnya dan tombol OK serta tombol cancel atau batal. Yang kedua, window prompt message, yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog prompt dengan pesan tertentu di dalamnya dan kolom input. Yang terakhir, window alert message digunakan untuk menampilkan kotak dengan pesan tertentu di dalamnya. Kemudian beberapa kelas objek standar lainnya adalah array, boolean, tanggal, dan matematika. Misalnya, kelas objek matematika menyertakan metode untuk mengembalikan nilai pi dan menjalankan fungsi sin dan cos. Contoh segmen script yang menunjukkan penggunaannya adalah dapat dilihat pada bagian sintak ini. Selanjutnya, alternatifnya ketika script berisi beberapa kemunculan metode dari kelas objek yang sama, pernyataan with dapat digunakan. Sintaknya dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya, forms and event handling. Sebuah instan baru yang digunakan untuk merujuk objek saat ini di mana kata kunci muncul yaitu menggunakan tag from dan tag input. Tag tersebut menyediakan sarana bagi browser untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Selain itu, formulir dapat dideklarasikan tanpa atribut action dan method, dan input diproses secara lokal oleh browser menggunakan script JavaScript. JavaScript juga menyediakan event handler atau penanganan kejadian untuk ditentukan. Kemudian, ketika peristiwa tertentu terjadi, misalnya pengguna mengklik entry dalam tabel nilai yang ditampilkan, blok kode JavaScript terkait dipanggil yang misalnya mungkin untuk melakukan penghitungan pada nilai yang telah diklik. Dua contoh penanganan peristiwa atau event handlers yang didukung adalah pertama onBlur. Peristiwa blur terjadi saat opsi dari daftar di formulir dipilih atau beberapa teks dimasukkan ke bidang teks. Yang kedua onClick. Peristiwa klik terjadi ketika opsi pada formulir diklik. Opsi ini dapat dipilih menggunakan tombol, kotak centang, radio, reset, submit, atau link. Nah, gambar ini merupakan contoh yang menunjukkan segmen script yang mengilustrasikan penggunaan pengendali kejadian atau event handler. Dalam contoh ini, pengguna diminta untuk menginputkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian, ketika masing-masing dimasukkan event handler tersebut, onBlur dipanggil untuk memeriksa validitasnya. Seperti yang bisa dilihat, masing-masing diperiksa menggunakan fungsi yang berbeda. Dan, jika salah satu gagal, pesan yang sesuai akan ditampilkan di jendela peringatan atau alert window. Sekian materi JavaScript yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya Krishna Darmawan akan menjelaskan tentang operasi web. Terdapat sejumlah masalah yang berkaitan dengan bagaimana sebuah web diatur dan bagian operasional utamanya. Masalah pertama adalah bagaimana kehadiran sebuah server dengan sekumpulan halaman atau dokumen baru yang diketahui oleh pengguna web. Volume informasi di sebuah web sudah sangat besar dan akan terus-menerus meningkat. Namun, dalam praktiknya, hanya sebagian kecil dari informasi ini yang dapat menarik bagi pengguna. Selanjutnya, pada masalah kedua adalah bagaimana pengguna memperoleh akses ke bagian informasi ini tanpa harus mencari di seluruh web. Ini dilakukan dengan menggunakan perantara yang disebut dengan portal.
Berikut akan dijelaskan secara terpisah. Seperti halnya yang telah dilihat pada bagian 9.3, setiap halaman atau dokumen web diakses menggunakan URL halaman yang berisi nama domain unik dari sebuah komputer tempat halaman atau file tersebut disimpan. Oleh karena itu, asalkan kita mengetahui sebuah URL dari suatu halaman atau browser, dapat dengan mudah memperoleh dan menampilkan konten halaman tersebut. Selanjutnya, untuk membantu dalam hal ini, semua browser memungkinkan pengguna untuk menyimpan daftar URL dalam sebuah tabel dan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk memilih, menambah, dan menghapus entry tersebut. Namun demikian, dalam banyak kasus, saat mencari informasi di sebuah web, pengguna tidak memiliki URL, tetapi tertarik pada halaman yang terkait dengan topik atau subjek tertentu. Masalah yang berkaitan dengan sebuah ukuran direktori, seperti yang telah kita ketahui, jumlah halaman web sudah sangat banyak dan terus-menerus meningkat. Sangat tidak mungkin memiliki satu direktori yang sangat besar karena akan membutuhkan waktu untuk melakukan setiap operasi pencarian dan tidak akan ada habisnya. Ini juga berlaku untuk setiap sistem direktori telepon. Dan untuk membuat pencarian lebih cepat, direktori tersebut dipecah menjadi beberapa bagian secara terpisah. Biasanya, berdasarkan pada lokasi geografis dan di tingkat lokal, direktori dibagi menjadi pelanggan bisnis dan perumahan. Dengan cara ini, pencarian dengan nama yang diberikan dibatasi pada sub-sub kecil dari direktori total. Pendekatan yang sama diikuti untuk direktori web kecuali partisi yang rumit. Misalnya, pada setiap halaman memiliki kolom judul. Pada prinsipnya ini dapat digunakan sebagai indeks pencari untuk halaman tersebut. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan karena dalam banyak kasus judul tidak diberikan, dan ketika judul itu diberikan, seringkali tidak ada hubungannya dengan konten halaman yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap halaman blok informasi tambahan biasanya dalam bentuk string atau kata kunci yang menjelaskan konten dari halaman tersebut, dan inilah yang digunakan sebagai indeks pencarian. Dalam praktiknya, pilihan kata kunci yang akan digunakan dalam setiap URL sangat bervariasi dan akibatnya banyak sekali mesin pencari yang berbeda. Secara umum, bagaimanapun sebagian besar mengizinkan pengguna untuk menambahkan sebuah URL dari halaman beranda dari suatu set halaman ke direktori mereka saat ini. Nah, ada dua cara yang berbeda untuk mendapatkan indeks pencarian untuk setiap halaman. Salah satunya melibatkan orang yang mengirimkan halaman yang menyediakan sekumpulan kata kunci dan formulir isian yang sama untuk dikirimkan atau diposting ke pemilik mesin pencari. Kemudian digunakan untuk menentukan ke direktori di mana URL harus dimasukkan. Dalam metode kedua, hanya URL yang dikirimkan dan perusahaan yang mengelola untuk mesin pencari dan memperoleh kata kunci tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan browser khusus yang disebut dengan spider atau disebut dengan robot atau bot, yang ketika diberi sebuah URL akan dikirimkan akses dan kemudian mencari konten halaman untuk kata kunci tertentu. Kemudian menggunakan ini untuk memasukkan URL ke direktori yang paling sesuai. Dalam sebuah spider atau robot yang menentukan kumpulan kata kunci yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketika spider digunakan, dimungkinkan untuk mengarahkan spider dengan memasukkan di header halaman daftar kunci yang menurut penulis harus digunakan. Daftar kata kunci yang diberikan disebut informasi meta untuk halaman yang disertakan dalam header halaman antara tag open head dan close head. Daftar kunci yang diberikan dalam tag menggunakan beberapa argumen berikut. Salah satunya name untuk kata kunci, ini untuk memungkinkan jenis informasi meta lainnya untuk memberitahu penerjemah HTML bahwa yang diberikan ini adalah daftar kata kunci. Selanjutnya length untuk language. Di sini berfungsi untuk kata kunci pengaturan bahasa, misalnya NUS, S Spanyol, FR untuk Prancis. Selanjutnya ada konten, daftar kata kunci dengan spasi ini antara masing-masing. Untuk contoh penggunaannya sebagai berikut. Untuk
Metaname keyword, di sini kita memasukkan sesuai dengan keyword yang kita perlukan. Untuk length, untuk mengatur bahasa, di sini contohnya NUS berarti dalam pencarian menggunakan bahasa Inggris US. Dan untuk konten, di sini liburan, jalan-jalan di pantai, aktivitas diving, berarti untuk konten tersebut berkaitan dengan liburan berjalan-jalan di pantai dengan aktivitas diving. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimade Gangga Dewi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas materi mengenai portal. Jadi, portal itu adalah banyaknya perusahaan atau situs mesin pencarian berbeda yang tersedia yang dengan serangkaian kata kunci akan melakukan pencarian melalui direktori mereka dan mengembalikan rincian daftar hingga bisa dikatakanlah 10 situs web yang memberikan hal yang terbaik dan cocok dengan sekumpulan kata kunci tertentu. Biasanya detail yang dikembalikan atau balasan untuk setiap situs dalam bentuk misalnya cocok 80%, judul, nama situs yang kita cari, URL halaman beranda yang kita cari, ringkasan tentang apa yang ditawarkan situs tersebut. Selengkapnya kita bisa mengklik link ini untuk memulai pencarian untuk lebih banyak pada halaman berikutnya. Kemudian, sebagian besar browser memiliki tombol di layar yang saat diklik mengembalikan daftar sejumlah situs bersamaan dengan beberapa informasi tentang apa yang ditawarkan masing-masing. Selain itu, banyak penyedia layanan internet atau ISP yang menyediakan fasilitas untuk membantu pengguna menemukan situs mesin pencarian terbaik untuk sekumpulan kata kunci tersebut. Ini disebut sebagai portal ISP, sebagai mesin pencarian yang terbaik dalam kata kunci. Intinya, portal memiliki pengetahuan tentang banyak koleksi situs mesin pencarian dan direktorinya. Beberapa portal akan berinteraksi dengan pengguna melalui formulir untuk mendapatkan sekumpulan persyaratan yang lebih terfokus sebelum mengembalikan atau membalas URL tersebut yang dianggap sebagai situs terbaik. Beberapa ISP juga mengizinkan pengguna untuk membuat portal pribadinya, sehingga kemudian hanya dengan mengklik halaman portal, pengguna dapat mengakses sumber informasi pemilihannya sendiri yang berkaitan dengan pencariannya. Bisa dikatakanlah seperti berita, informasi olahraga, tentang cuaca, hiburan, dan lain-lain. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang materi portal, saya lanjutkan dengan materi otoritas sertifikasi kunci publik. Dalam contoh di bagian sebelumnya, yang menggunakan skema kunci publik atau RSA, diasumsikan bahwa kunci publik diperoleh dengan beberapa cara, misalnya dengan mengirimkannya melalui pesan email sebelum transfer atau membuatnya tersedia di halaman web. Namun, mengirim kunci publik dengan cara ini tanpa bukti identitas pendukung memiliki potensi kerugian atau kurang baik. Contohnya akan ditunjukkan mengenai gambar 10.12 mengilustrasikan salah satunya. Jadi, peniruan identitas mempersiapkan a text biasanya dengan nama pengirim yaitu dari orang yang dia tiru. Yang dia tiru misalkan V ke fungsi memiliki, kemudian fungsi memilikinya tuh merespon atau mengeskripsi RSA-nya. Kemudian peniru mengirimkan kunci publik atau SP di email dan memberikan nama pengirim email sebagai yang akan dipesan teks atau yang akan dikirimkan pesan teks.
Kemudian pada bagian yang kedua ada memiliki fungsi, kemudian membandingkan, kemudian RSA mendeskripsikan, kemudian diperbandingkan. Kemudian di bagian P-nya ada terdapat penjelasan. Penerima menggunakan kunci publik peniru untuk mendeskripsikan pesan tersebut dan menganggapnya telah dikirim oleh orang yang ada di pesan teks biasanya. Ketika seseorang mendaftar dengan CA yang dikenali, setelah memberikan yang tercermat, sertifikasi elektronik dibuat oleh CA. Ini berisi selain kunci publik dari pemilik sertifikat, informasi lain tentang pemiliknya. IETF telah menetapkan daftar lengkap isi sertifikat di RFC 1422 dan sekarang digunakan secara luas oleh sejumlah CA dibanding yang ada meliputi di bidang yang ada meliputi nama terbit, nama penerbit, nomor seri, nama subjek, pabrik kunci, masa berlaku, tanda tangan. Yang pertama nama penerbit yaitu identifikasi disebut nama yang dibedakan. CA dalam sintaksis yang diidentifikasi dalam RFC 1779. Kemudian nomor seri atau pengenal unik sertifikat. Nama subjek yaitu identitas memiliki sertifikat, misalnya alamat email, URL server web, alamat IP. Kemudian router, publik kunci atau public S, kunci publik dan algoritma kunci, misalnya RSA yang sudah tadi sempat dijelaskan. Kemudian masa berlaku, tanggal mulai dan akhir masa berlaku sertifikat. Tanda tangan atau algoritma yang digunakan oleh CA untuk mendeskripsi konten sertifikat, misalnya RSA. Setelah sertifikat dibuat, kunci publik di dalamnya hanya dapat diakses melalui CA. Kunci publik diperlukan dari CA, nama subjek dikirimkan dan sebagai tanggapan CA mengembalikan sertifikat terkait. Penerima melanjutkan untuk mendeskripsi konten tersebut menggunakan kunci publik CA. Ia kemudian membaca kunci publik dari sertifikat dan sebelum menggunakannya memvalidasi bahwa nama orang pada sertifikat adalah yang kuncinya diperlukan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Idham Maulid. Di sini saya akan menjelaskan tentang network security seperti IP security, ISP dan lainnya. Langsung saja saya mulai. Network security. Fitur keamanan terletak di berbagai bagian tumpukan protokol, biasanya dalam jaringan berkabel tetap. Ini dimulai pada lapisan jaringan di mana protokol IETF yang disebut IP security atau IPsec digunakan. Kemudian ada protokol layer transport yang disebut transport layer security atau TLS, yang merupakan turunan dari protokol yang disebut secure socket layer atau SSL. Pada layar aplikasi, fitur keamanan disediakan untuk email oleh protokol yang disebut Pretty Good Privacy atau PGP. Ada juga keamanan yang terkait dengan web. Secara umum, karena mudah operasinya, tingkat keamanan yang lebih ketat disediakan dalam jaringan nirkabel. Ini termasuk Wire Equivalent Privacy atau WEP yang digunakan di line nirkabel IEEE H02.11. Selain itu, Bluetooth memiliki sejumlah fitur keamanan. Sedangkan WAP 2.0 memiliki seperangkat protokol keamanan yang lengkap. Dengan kedua protokol, sebelum paket apapun yang berkaitan dengan sesi baru dipertukarkan antara host sumber
dan host tujuan. Dua saluran logis aman independen dibuat, yaitu satu untuk transfer paket, katakanlah arah maju, dan yang lainnya untuk transfer paket dalam arah sebaliknya. Setiap saluran logis disebut Security Association atau SA dan diidentifikasi secara unik. Yang pertama, protokol keamanan yang akan digunakan menggunakan AH atau ISP. IP address-nya pengirim dari SA terkait. Pengalaman koneksi yang disebut Security Parameter Index atau SPI. Ada dua cara alternatif untuk mengimplementasikan SA. Yang digunakan yang disebut mode transport dan yang lainnya mode tuner. Dengan mode transport, header IPsec disiapkan di antara IP asli dan header TCP paket. Dengan mode tunnel, seluruh paket IP asli dienkapsulasi dalam paket IP baru dengan header baru. Mode operasi ini digunakan ketika SA berakhir, dikatakanlah gateway access LAN atau dalam jaringan perusahaan, gateway atau firewall keamanan. Dengan cara ini, host di situs tidak perlu mengetahui bahwa IPsec sedang digunakan. Selain itu, dalam jaringan perusahaan, sejumlah paket IP yang menuju ke situs yang sama dapat digunakan dan dikirim melalui SA. Ini merupakan gambaran dari fitur-fitur utama dari protokol AH dan ISP. Antara host A dan host B itu hampir mirip. Kemudian di sini ada penjelasannya. SA itu adalah Security Association. ISP itu adalah Encryption Security Payload. Dan kemudian AH adalah Authentication Header. Kemudian 50 dan 51 itu adalah port numbers. Ini juga merupakan gambar dari posisi dan isi header AH saat digunakan dengan mode transport. Di sini ada gininya, HMAC itu adalah singkatan dari Hash Message Authentication Code. Ini merupakan fungsi-fungsi dari fitur-fitur tadi. Protokol merupakan atau berfungsi agar lapisan IP di sisi penerima mengetahui bahwa IPsec yang digunakan protokol AH sedang digunakan. Nilai dalam bidang protokol dari header IP baru disetel ke 51. Field ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan atau protokol lapisan transport di tujuan yang harus menerima paket seperti ARP, HTTP, IPsec, atau TCP. Header digunakan untuk menyimpan nilai dalam bidang protokol sebelum diubah menjadi 51. Misalnya, jika TCP digunakan, nilainya adalah 6. Payload length adalah jumlah kata 32 bit dalam AH-2. Payload mungkin berisi padding agar algoritma autentifikasi bekerja pada batas 32 bit yang tetap. Indeks parameter keamanan adalah pengenal koneksi dari SPI. Sequence number digunakan untuk mengidentifikasi paket dalam urutan paket yang dikirim melalui SA. Ini hadir untuk mendeteksi apakah urutan paket telah dirusak dengan cara apapun. Data autentifikasi adalah kolom dengan panjang variabel dan menyimpan tanda tangan digital yang telah dihitung melalui paket data IP asli, ditambah di kolom alamat sumber IP. Oleh karena itu, yang menyediakan autentifikasi host selain integritas data paket IP. Tanda tangan digital maupun intisari pesan dihitung menggunakan algoritma yang ditentukan oleh SA. Biasanya MD5 atau SHA. Ketika pertama kali dibuat, terdapat dua algoritma tanda tangan yang akan digunakan, dan kunci yang menggunakan algoritma Internet Key Exchange atau IKE yang ditentukan dalam RFC 2409 agar paket dapat diproses dengan cepat. IPsec menggunakan sel simetris kemudian kunci rahasia.
Setelah itu, ketika tujuan menerima datagram IP dengan header AH, pertama-tama menentukan ISIP dan kemudian mengautentikasi integritas paket dengan memproses konten bidang dan autentifikasi menggunakan kunci rahasia yang sama seperti yang digunakan untuk menghitung bidang ini. Bidang ini disebut as Message Authentication Code dan dijelaskan di RFC 2104. Protokol ISP menyediakan kerahasiaan atau enkripsi serta autentifikasi sumber dan integritas data. Diagram skematik yang mengilustrasikan lokasi header ISP dan bidang yang dienkripsi saat menggunakan mode transportasi. Dan tunnel ditunjukkan pada gambar ini. Ini adalah penjelasannya. Tajuk ISP terdiri dari 2 SPI yaitu 32 bit dan bidang nomor urut yang sama seperti untuk protokol AH, ditambah bidang ketiga yang menyimpan vektor inisialisasi yang akan digunakan untuk enkripsi data. Nilai bidang protokol dari header IP baru adalah 50. ISP menggunakan pemeriksaan integritas HMAC yang sama dengan AH, tetapi dengan ISP bidang data autentikasi terletak di bagian belakang paket, bukan di header. Selain itu, dalam mode transport, field header berikutnya terletak di trail ISP. Karena ini merupakan kemudian dienkripsi bersama dengan payload, sehingga protokol lapisan transport tidak dapat digunakan. Bidang data yang diautentifikasi kemudian dihitung dengan cara yang sama seperti untuk AH untuk algoritma MD5 atau SAA. Dalam algoritma enkripsi yang digunakan adalah DES CBC. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata dalam bahasa Inggris yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa jaringan nirkabel berbeda dengan jaringan kabel tetap, di mana pada jaringan kabel tetap, kabel konduktornya ditanam pada lapisan luar yang bertujuan untuk mengurangi pelemahan sinyal. Nah, sedangkan pada nirkabel, pancaran sinyalnya melalui radio. Nah, sinyal tersebut akan ditangkap oleh pemancar radio atau titik akses pada radio di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IEEE 802.11, di mana ini merupakan lapisan data link yang disebut dengan Word Equivalent Privacy atau WEP, di mana tugasnya adalah untuk membuat keamanan dalam LAN nirkabel setara dengan yang ada di LAN kabel tetap seperti Ethernet. Namun skema ini sudah rusak, tetapi karena masih menggunakan sebagai contoh adalah protokol WEP yang menyediakan autentikasi atau enskripsi data melalui tautan nirkabel atau radio. Nah, yang kedua ada Bluetooth. Standar Bluetooth mendefinisikan tumpukan protokol lengkap untuk setiap profil aplikasi yang didukungnya. Sebagai contoh, ketika protokol manajer tautan berkomunikasi dengan manajer tautan di perangkat master untuk membuat tautan atau kunci bersama atau rahasia yang disebut dengan kata sandi. Nah, yang terakhir ada WAP 2.0. WAP 2.0 mendefinisikan suatu set pustaka kriptografi untuk menandatangani transfer data atau satu set layanan autentikasi untuk mengautentikasi klien dan server. Sebagai alternatifnya, autentikasi klien melalui HTTP dapat dilakukan dengan menggunakan RFC 2617. Demikian pula pada lapisan pengangkutan, protokol keamanan lapisan pengangkutan atau nirkabel menyediakan pengakuan aman penggunaan UDP dan IETF TLS. Web security.
Web security adalah keamanan untuk sebuah web atau tata cara mengamankan aplikasi web yang dikelola. Biasanya yang bertanggung jawab melakukannya adalah pengelola aplikasi tersebut. Nah, misalnya pada kartu Eniaga. Saat melakukan transaksi melakukan web yang berkaitan dengan aplikasi Eniaga, karena banyak aplikasi, hal ini melibatkan pengiriman detail kartu pembayaran pengguna. Keamanan transfer tersebut sangat penting. Nah, misalnya nih, seorang penyadap yang memiliki pengetahuan tentang protokol internet dapat dengan mudah mencegat informasi yang dimasukkan pada formulir pemesanan, dan setelah mendapatkan nama dan detail lain tentang kartu tersebut melanjutkannya untuk menggunakan untuk pembelian sendiri. Nah, di dalam web security terdapat SSL. SSL beroperasi pada antarmuka soket. SSL berada di antara lapisan transport atau TCP dan lapisan aplikasi dalam rangkaian protokol TCP atau IP. Pada dasarnya, SSL melakukan autentikal secara online klien dan autentikasi klien oleh server jika diperlukan dengan menggunakan otoritas sertifikasi yang diakui dan pembentukan algoritma enkripsi simetris dan kunci untuk sesi tersebut. Kemudian menggunakan kunci disebut kunci sesi untuk mengenkripsi dan mendeskripsi semua pesan yang ditransfer sebagai bagian dari transaksi. Nah, pembentukan koneksi soket aman dilakukan dengan pertukaran sekumpulan pesan atau permintaan responden atau HTTP yang dipesan, yang secara kolektif membentuk protokol SSL. Saat menafsirkan langkah-langkah yang ditunjukkan pada gambar seperti berikut ini. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, autentikasi menggunakan CA. C mengontentikasi S dengan terlebih dahulu memeriksa bahwa CA yang disebutkan di halaman web S adalah di datar CA yang dikenali. Jika demikian, C membawa kunci publik CA dari daftar dan kemudian meminta sertifikat S dan CA dengan mengirimkan nama S dalam pesan permintaan. CA kemudian mengirimkan sertifikat dalam pesan tanggapan. Saat menerima sertifikat C, mendeskripsikan menggunakan kunci publik CA, memeriksa bahwa nama pada sertifikasi adalah S. Nah, negosiasi algoritma kriptografi. Setelah S diautentikasi, C melanjutkan untuk bernegosiasi dengan S algoritma kriptografi atau simetris yang sesuai untuk transaksi. Untuk melakukan ini, C mengirim preferensi DES atau IDEA misalnya bersama dengan parameter operasional yang diusulkan dalam pesan pemerintahan ke S. Pertukaran kunci sesi. C menghasilkan kunci acak simetris untuk transaksi dan mengekskripsikannya menggunakan kunci publik S. C kemudian mengirim kunci transkripsi dalam sebuah pesan ke S. Saat menerima pesan S, mendeskripsi pesan menggunakan kunci privatnya sendiri dan mengembalikan pesan tanggapan ke C mengakui bahwa itu juga sekarang memiliki kunci sesi. Inisiasi transaksi. C mengirim pesan transkripsi ke S yang memberitahukan S bahwa sekarang siap untuk memulai transaksi dan bahwa semua pesan di masa mendatang akan dideskripsi. Setelah menerima ini, S mengembalikan pesan respon transkripsi yang juga sekarang siap untuk memulai transaksi. Transfer informasi transaksi. Nah, setelah koneksi soket aman dibuat, setiap pesan yang berkaitan dengan transaksi yang dikirim atau diterima melalui soket dienkripsi atau
didekripsi menggunakan kunci simetris yang disepakati. Selain itu, dalam web security juga terdapat SET. SET seperti perusahaan kartu besar yang memperkenalkan skema yang telah dirancang khusus untuk transaksi kartu melalui web atau internet. Skema tersebut dinamakan transaksi elektronik aman atau SET. Dalam skema SET, selain klien atau pembeli dan server atau vendor, bank, klien, dan vendor juga terlibat dalam melakukan transaksi. Bank, pembelian, vendor, dan vendor semuanya memiliki sertifikat, dan dalam kasus pembelian dan vendor, otoritas sertifikasi adalah bank masing-masing. Sertifikat pembelian selain kunci publik pembeli juga berisi nama bank pembeli. Berikut ini adalah 3 item perangkat lunak yang terlibat dalam skema SET. Pertama yaitu dompet browser. Ini berjalan di klien berisi rincian semua kartu pembayaran yang saat ini dipegang vendor. Server vendor. Ini adalah server web dan selain menanggapi permintaan informasi produk, ia mengelola pembelian secara elektronik item kategori vendor. Gateway. Gateway pengaku ICC. Ini terletak di komputer bank vendor dan mengelola fase pembayaran pembeli. Sekian dan terima kasih.